life like today in a country still in crisis but ruled with an iron fist by the Chavista power? Maria lives in an apartment with her children and grandchildren. Somos mayoría, somos muchos más. Halo guys, kembali lagi bersama gue di Bukan Dongeng Twitter. Hari ini, hal yang mau gue bahas adalah soal kasus inflasi di negara Venezuela, yang awalnya menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin dan sekarang menjadi salah satu negara termiskin di sana hanya dalam waktu beberapa tahun. Bahkan saking besarnya inflasi di sana, banyak warganya yang memutuskan bekerja dengan bermain game. Nah, apa penyebab hiperinflasi ini bisa terjadi? Dan game apa yang dimainin warganya buat nyari uang? Ayo kita bahas di video kali ini. Venezuela pernah menjadi negara terkaya di Amerika Latin. Negara ini diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi sekarang, ekonomi Venezuela sedang dalam kekacauan. Negara ini mengalami inflasi terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Dan hal ini menyebabkan makanan dan obat-obatan tidak dapat diakses oleh masyarakat di sana. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan angka pembunuhan di Venezuela telah melampaui rekor yang ada. Kondisi ini telah memicu aksi protes selama berbulan-bulan yang ditujukan pada Presiden Nicolas Maduro. Dan mudah untuk melihat alasannya, negara ini menjadi sangat buruk sejak pemilihannya di tahun 2013. Sebuah survei menunjukkan bahwa lebih dari 80% rakyat Venezuela ingin Maduro mundur dari jabatannya. Tapi ternyata yang terjadi malah kebalikannya. Maduro malah menggabungkan kekuatan politik untuk membawa negara lebih dekat ke hukum otoriter. 2 tahun sejak menjadi presiden, sebuah koalisi dari pihak oposisi memutuskan untuk bergabung. Koalisi ini biasa disebut sebagai Democratic Unity Roundtable atau disingkat sebagai MUD. Koalisi ini telah memenangkan 2/3 mayoritas suara di pemilihan nasional. Hal ini membuat kekuasaan Maduro terancam. Pada Maret 2016, pengadilan memerintahkan untuk melucuti kekuatan dari koalisi oposisi. Gerakan ini memicu protes besar yang terjadi di negara itu. Aksi protes ini telah menyebabkan setidaknya 100 orang meninggal dan ribuan orang luka-luka. Jadi mirip kayak aksi demo 98 buat ngejatuhin Soeharto. Di samping aksi kekerasan dan kemarahan publik itu, Presiden Maduro malah mengadakan pemilihan umum pada bulan Juli untuk memilih pemerintahan yang baru, yang dimana pemerintahan baru ini memiliki wewenang untuk menulis ulang konstitusi Venezuela agar tidak bertentangan dengan aturan Presiden Maduro. Kebijakan Presiden Maduro mengakibatkan hyperinflasi yang telah membawa Venezuela dalam kebangkrutan. Hal ini berawal dari tahun 2014, yang dimana saat itu harga minyak sedang mengalami penurunan. Lalu bagaimana penurunan harga minyak bisa mengakibatkan sebuah negara bangkrut? Negara Venezuela terlalu mengandalkan pendapatan dari sektor penjualan minyak. Pendapatan dari minyak inilah yang digunakan pemerintah untuk memberikan subsidi. Biasanya, subsidi ini dialokasikan ke obat-obatan dan makanan. Nah, saat harga minyak anjlok, pendapatan negara itu menjadi sangat sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengakibatkan pemerintah mau tidak mau harus mencabut subsidi yang biasanya diberikan ke masyarakat, yang akibatnya harga makanan dan obat-obatan melambung sangat tinggi. Tidak sampai di situ, keadaan ini juga diperparah dengan kasus hiperinflasi. Inflasi ini diakibatkan karena Venezuela terlalu banyak mencetak lembaran uang mereka. Lembaran uang ini terlalu banyak beredar di masyarakat yang mengakibatkan tumpukan uang ini tidak berguna lagi. Orang-orang pun mulai menolak menggunakan mata uang Venezuela dan mulai beralih menggunakan dolar Amerika Serikat. Inflasi Venezuela ini telah mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Zimbabwe. Bahkan para petani di Venezuela melakukan barter untuk menjual hasil panen mereka. Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin menerima bayaran dengan mata uang Venezuela. Mereka biasa menukar hasil panennya dengan makanan yang tahan lama seperti tepung, beras, dan pasta. Bahan pokok ini sangat mahal di Venezuela dan mereka tidak mampu membelinya. Bahkan studi dari NOV, sebuah organisasi independen yang mengumpulkan informasi dari Venezuela,
menunjukkan sekitar 80% warga Venezuela tidak punya cukup uang untuk membeli bahan pokok makanan. Kebanyakan dari mereka yang menawarkan barter berasal dari populasi di pedalaman di mana pekerjaan langka. Menurut para petani Venezuela, situasi mereka sangat sulit. Bahkan mereka tidak mampu membeli tiket bis ke kota. Tapi situasi sulit ini tidak serta-merta membuat warga Venezuela putus asa. Warga Venezuela didorong untuk menjadi lebih kreatif untuk bisa bertahan hidup. Salah satu cara kreatif yang dilakukan untuk mencari uang adalah dengan bermain game. Bukan game yang ini, tapi ini, Old School RuneScape. Yang menarik dari game ini adalah game ini punya ekonominya sendiri. Jadi di sana ada tempat jual beli di mana pemain bisa menawar item yang mereka mau dan harganya berdasarkan permintaan dan penawaran. Warga Venezuela biasanya bermain untuk mencari gold yang nantinya ditukar dengan dolar Amerika Serikat. Dengan mencari gold di game ini, warga Venezuela bisa menghasilkan 8 dolar Amerika Serikat sehari, yang dimana ini jauh lebih besar daripada rata-rata gaji sebulan di sana, yang hanya 5 dolar atau 70.000 rupiah jika dikonversikan ke uang Indonesia. Rumor mengatakan kalau sekitar 1,8 juta warga Venezuela bermain game ini untuk mencari uang. Lalu, kenapa warga Venezuela bermain game Old School RuneScape? Kenapa nggak FF atau game yang lain? Ini karena Old School RuneScape merupakan game lawas. Jadi spesifikasi komputer tidak begitu canggih. Game ini bisa dimainkan bahkan di komputer lama sekalipun. Ini yang membuat warga Venezuela bisa bermain game ini dari komputer yang mereka miliki di rumah. Menariknya, game ini bukan hanya dimainkan oleh anak muda, karena uang yang didapat cukup menjanjikan, bahkan dimainkan oleh berbagai kelompok usia, mulai dari orang tuanya sampai kakek neneknya. Ada beberapa kisah bagaimana Old School RuneScape bisa mengubah hidup warga Venezuela. Ada seorang mantan akuntan bernama Martinez. Dia berhenti dari pekerjaannya saat Venezuela mengalami hyperinflasi. Saat itu, gaji Martinez hanya 4 dolar sebulan atau setara dengan 56.000 rupiah sebulan. Kondisi ini memaksa Martinez berhenti dan mulai bermain Old School RuneScape seperti tetangganya. Permainan ini lalu mengubah hidupnya dari 4 dolar sebulan. Saat itu, Martinez berhasil mendapatkan 450 dolar Amerika Serikat sebulan. Uang tersebut digunakan Martinez untuk melarikan diri dari Venezuela dan pindah ke Peru. Dia terus bermain dan berhasil menabung hingga 1.000 dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk mengeluarkan ibu dan pacarnya dari Venezuela. Martinez belum bisa berhenti. Dia harus terus mengumpulkan uang untuk mengeluarkan adik perempuan dan keponakan laki-lakinya dari Venezuela. Dan itulah cara-cara kreatif warga Venezuela untuk menghadapi hyperinflasi di negaranya. Tapi kalau dipikir-pikir, keadaan di sana mirip dengan keadaan di Indonesia saat krisis moneter tahun 98. Tapi untungnya, keadaan Indonesia tidak seburuk Venezuela sekarang. Nah, kalau kalian suka dengan topik pembahasan kayak gini, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat share video ini ke grup WhatsApp keluarga kalian. And see you next time.